Hasto waktu itu bilang 7 bulan yang lalu, Pak Jokowi itu akan cawe-cawe untuk memenangkan Ganjar. Nggak ada yang ribut. Ini tuh ributnya gara-gara Pak Jokowi nggak bersama mereka. Kalau kita curiga sama oligarki, kita dong yang membiayai calon kita. Oligar ini kita kasihan lama-lama, Bang. Kalau nyumbang sama orang lain, itu orang kaya akan dibilang oligar. Tapi kalau nyumbang buat dia bilang itu dermawan. Pak Mahfud lebih cocok jadi capres, Bang. Mas Ganjar jadi cocoknya jadi cawapres, karena tengil-tengil begitu, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang Hasan Nasbi. Makasih, Bang. Jadi rutin nih ke sini, Bang. Jadi termasuk juga salah seorang ya juru bicara Prabowo Gibran. Tim kampanye nasional. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Ini kan kalau kita lihat yang paling terakhir ini ya, yang paling banyak dipermasalahkan orang, itu kan bahwa Pak Jokowi mengeluarkan pernyataan. Presiden, para menteri, dan para kepala daerah itu kan dibolehkan untuk melakukan kampanye. Lalu ada pendapat yang mengatakan ini tidak netral. Nah, jadi kalau kita lihat dari aspek ini, memang di undang-undang kan tegas yang tidak boleh terlibat dalam kampanye dan politik itu kan ASN, kemudian TNI, Polri, kan gitu. Selain itu kan dibolehkan, gitu loh. Jadi orang mungkin tidak melihat penjelasannya lebih jauh ya, pokoknya langsung orang melihat itu. Nah, ini pandangan dari Hasan bagaimana nih? Justru saya sebenarnya agak bingung juga, Bang. Jadi saya beberapa hari ini juga melayani diskusi soal ini, ada di televisi, ada di forum. Sesuatu yang tidak masalah, disuruh kita berdebat di situ. Disuruh kita ribut. Kalau presiden kan memang boleh berkampanye. Bahkan kalau dia maju, dia berkampanye buat dirinya sendiri. Kalau netralitas yang dijadikan alasan, bagaimana kita dulu membayangkan Pak Jokowi sebagai presiden dan maju juga sebagai calon presiden. Terus kalau disuruh netral dia nggak boleh kampanye buat dirinya sendiri. Kan nggak mungkin. Apalagi undang-undang dengan tegas memuat kata-kata itu. Pasal 280, pasal 281 ngasih tahulah caranya seperti apa. Boleh berkampanye tapi caranya begini. Ya kan? Harus cuti, harus tidak boleh menggunakan fasilitas negara misalnya, fasilitas jabatan dan negara, kan sudah ada rambu-rambunya. Kalau yang boleh jangan diperdebatkan. Cuma kan memang kita berhadapan dengan orang-orang yang serba nggak enak perasaannya, Bang. Mau minum nggak enak, mau makan nggak enak, mau tidur juga nggak enak. Jangankan statement Pak Jokowi yang seperti itu, boleh kampanye misalnya Pak Jokowi statementnya kayak gitu. Misalnya Pak Jokowi kelihatan makan berdua aja sama Gibran, Bang. Kemudian ada yang foto, ada yang videoin di restoran terbuka. Pasti juga Pak Jokowi dituduh nggak netral, Bang. Tapi padahal anak sendiri. Mau ngapain gitu loh. Maka gitu. Nah, sekarang bicara netral nggak netral. Ini kita mau bicara netral nggak netral, ini mau bicara apa sebenarnya? Kan semuanya terang benderang, terbuka, jelas sejelas-jelasnya. Orang awam sekalipun nggak mungkin punya kesimpulan Pak Jokowi di belakang Anies Caimin. Ini orang awam politik nih. Nggak mungkin punya kesimpulan bahwa ada kemungkinan sekian persen Pak Jokowi ada di belakang Anies Caimin. Nggak mungkin itu, Pak. Atau gitu juga, ada sekian persen kemungkinan Pak Jokowi ada di belakang Ganjar Mahfud. Nggak mungkin juga, Bang. Hari ini kan semua terang benderang nih. Pak Jokowi ada di belakang Prabowo Gibran. Jadi sebenarnya Pak Jokowi ngomong itu ya ngomong aja. Bahwa kampanye itu boleh, itu kan gara-gara diledek sudah ada jari 2. Ibu Iriana mungkin disangka ada jari
dua keluar dari mobil. Tapi mau saya juga Ibu Riana nggak terikat dengan protokoler dan aturan yang kayak gitu. Bukan protokoler, nggak terikat dengan aturan-aturan yang kayak gitu. Karena istri presiden ikut milih kan? Ikut milih. Iya. Dan aturan-aturan ini kan sudah rinci nih Bang. Kepala daerah boleh kampanye Bang. Presiden boleh kampanye. Menteri-menteri boleh kampanye. Bupati, wali kota boleh kampanye. Tapi pejabat, bupati, pejabat gubernur, pejabat wali kota nggak boleh Bang. Karena mereka ASN. Tentara nggak boleh nyoblos. Tapi istrinya, anaknya, bapaknya boleh nyoblos Bang. Boleh jadi anggota partai politik juga bapaknya. Kan begitu. Ya misalnya mertua boleh. Jangan semua diikut-ikutan. Jangan sampai gara-gara mertua ikut partai politik, tentara yang jadi menantu ini dianggap nggak netral. Nggak seperti itu kita hidup bernegara. Ada aturan masing-masing. Kalau PNS nggak boleh ikut kampanye aja Bang. Nyoblos dia boleh Bang. Ya kan? Nggak, kalau tentara kan nggak boleh nyoblos. Kalau ASN yang PNS dia nyoblos boleh Bang. Kalau yang polisi dia nggak boleh nyoblos, tapi istrinya kan boleh nyoblos. Anak, orang tua, mertua, cucu boleh berpolitik. Menurut saya aturannya sudah ada. Sekarang itu kalau orang yang serba nggak enak perasaannya itu emang apapun jadikan masalah. Ya nggak masalah pun harus dijadikan masalah. Kan bahan nggak ada nih Bang. Hari ini kita serba, ini orang hanyut lah Bang. Kalau orang hanyut itu rumput pun dipegang Bang. Iya kan? Apapun nanti disalahin gitu. Walaupun mungkin hanyutnya gara-gara kesalahan sendiri, tapi cuaca lah yang disalahin, air lah yang disalahin, arus lah yang disalahin. Padahal memang begitu. Arusnya memang begitu. Ada sampah juga disalahin. Apapun yang ini nanti semua disalahin. Jadi menurut saya perdebatan ini sebenarnya perdebatan yang tidak produktif. Atau bisa kita katakan begini. Karena ratingnya ya, hasil surveinya Prabowo itu tinggi, ya. Ada kekhawatiran kalah, lalu dicarilah alasan-alasan ini karena kepanikan. Ya mungkin itu yang mendasari Bang. Jadi tidak hanya soal ini yang dihebohkan. Nanti Pak Jokowi makan sama Gibran juga pasti diributkan Bang. Dibilang Pak Jokowi nggak netral. Padahal kan sudah saya bilang ini, kita semua memahami nih Pak Jokowi nggak mungkin netral nih. Pak Jokowi pasti ada di belakang Prabowo, Gibran gitu. Jadi kan kelihatan ini. Dia semua bilang netral apa. Jadi sebenarnya Pak Jokowi nggak perlu ngomong. Saya mendukung ini nggak perlu karena semuanya sudah terang benderang. Kalaupun Pak Jokowi mau pakai haknya itu juga boleh. Ya. Tapi saya yakin nggak akan dipakai Bang. Hak itu menurut saya nggak akan dipakai oleh Pak Jokowi. Kenapa? Udah terang benderang kok. Mau bikin terang apa lagi? Semuanya ini kalau bahasa orang Padang itu bersuluh matahari Bang. Yang menerangi itu matahari, jadi nggak ada yang bisa sembunyi. Sudah nggak ada disembunyikan lagi. Jadi kalau yang kayak gitu tuh, kalau sudah jelas begitu, Pak Jokowi cuma ngasih tahu bahwa presiden boleh. Tapi mau dipakai apa enggak itu kan urusan pilihan. Ibu negara juga boleh. Mau dipakai hak itu atau enggak itu kan urusan pilihan. Tapi memang kita berhadapan dengan orang yang perasaannya serba nggak enak. Jadi ada yang kayak gini goreng, ada yang kayak gini ributkan. Termasuk juga, mohon maaf, medianya seolah-olah menafikan fakta bahwa ini sebenarnya nggak layak untuk diributkan. Karena kalau ini diributkan, harusnya ribut juga tahun 2019. Ribut juga tahun 2009. Kenapa? Ada presiden, dia turun kampanye, mengkampanyekan dirinya sendiri. Itu mau gimana? Mau netral gimana? Ya urusannya netral tuh urusan apa sih? Kalau dalam undang-undang itu tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan salah satu paslon. Nah, kalau itu bolehlah kita bicara soal netralitas. Tapi soal kampanye nggak ada urusan dengan netralitas. Dan gitu. Kalau Prof. Yusril juga mengatakan bahwa tidak mungkin seorang presiden ketika kampanye tidak mendukung calon yang dia inginkan. Yang untuk melanjutkan itu. Kedua, orang kan kata dia bicara soal etika dan moral. Itu urusannya lain lagi. Dan menurut saya juga nggak ada hubungan etika moral itu Bang. Dia bilang tidak ada hubungannya. Nggak ada hubungan itu Bang. Itu urusannya nanti hukum-hukum di akhirat nih. Iya, nggak ada melanggar etika, nggak ada melanggar moral sama sekali. Kalau dia boleh turun mengkampanyekan dirinya sendiri, kenapa dia nggak boleh turun mengkampanyekan orang lain? 7 bulan lalu Bang, Adiana Pitupulu itu ngomong, dengan waktu itu masih yakin, Pak Jokowi akan menjadi bagian dari tim kampanye Ganjar. Nggak ada yang ribut Bang. Hasto waktu itu bilang 7 bulan yang lalu, Pak Jokowi itu akan cawe-cawe untuk memenangkan Ganjar. Nggak ada yang ribut Bang.
Ini tuh ributnya gara-gara Pak Jokowi nggak bersama mereka. Tapi yang ini ribut sekarang kan ada temannya 01 juga ikut-ikutan ribut. Padahal kalau mereka mau ribut juga nggak mungkin Pak Jokowi sama mereka. Iya. Jadi ini semuanya barang udah jelas. Sudah jelas. Koridornya sudah ada, pengelompakannya sudah mengkristal, sudah kristal clear. Nah, ini sebening kristal ini jelasnya. Gitu. Air tuh air bening banget nih. Jadi kita nggak ada sakwa-sangka dan praduga apa-apa nih dalam kebeningan air ini. Iya. Mereka mau mencoba melihat ini dengan cara yang keruh. Padahal terang benderang kok. Gitu. Jadi itu sih menurut saya. Bahkan ada yang mempermasalahkan, Koni Rahakundini Bakri itu mempermasalahkan, kenapa Pak Presiden ngomongnya di Halim katanya. Kan di belakangnya ada tentara-tentara, kenapa ngomong kayak gitu? Lalu ditanya di sana. Salahin wartawannya dong, kenapa nanya di situ? Iya. Dan itu kan di luar acara. Di luar acara. Ini kan kecuali kalau di acara kenegaraan gitu. Dalam pandangan saya, semakin banyak orang tidak bisa berpikir proporsional, dan adil. orang tidak juga berpikir logik dan adil. Dan tidak bisa juga, ya itu salah satu juga yang paling penting, tidak bisa berpikir adil. Berpikir secara adil. Betul. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, kan gitu. Betul. Ini yang terjadi. Jadi semua kan sebenarnya orang-orang katakanlah seperti tadi. Kenapa di pas acara HUT TNI misalnya, Auri kan? Iya, itu pokoknya acara di Halim kan? Di Halim. Penyerahan itu Bang Hercules. Ya. Hercules baru tuh. Pesawat angkut TNI baru tuh. Ya kan harusnya dia pikir jangan dikaitkan dengan acara. Ini kan tadi selesai acara ditanyakan ya dijawabkan. Jadi semua mau dipolitisasi. Nah, ini yang saya kira yang merusak ini ya. Kita mengharapkan para pendukung capres-capres ini tidak mempolitisasi situasi yang sebenarnya bukan masalah gitu loh. Saya tuh nggak enak sebenarnya bilang Bang. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh tim kampanye, tim sukses, itu mencerminkan suasana dan perasaan kandidatnya Bang. Jadi kalau kandidatnya serba nggak enak perasaannya, tim sukses juga begitu Bang, apapun dimasalahin juga. Ini kan harusnya tim sukses, tim kampanye, juru bicara itu menyajikan hal-hal yang bermutu. Ini sama sekali nggak bermutu nih Bang. Hal yang boleh, terang-terang boleh, kemudian di ujung dikait-kaitkan kemana-mana soal netralitas, soal etika, yang ada hubungannya juga dengan itu. Karena netralitas tidak ditunjukkan dengan cara tidak berpihak. Orang politik nggak boleh berpihak tuh dituduh netral kan aneh Bang. Tiba-tiba ketua umum partai yang jadi menteri nggak boleh kampanye kan aneh. Orang dia mau membesarkan partai dia juga. Dia ada capres juga yang didukung, tapi dia harus cuti. Ya kan? Sudah ada aturan mainnya lah. Sudah ada aturan mainnya. Jadi seperti orang bilang ini nanti TNI tidak netral, polisi tidak netral, Polri tidak netral, kemudian tidak netral. Secara institusi dan undang-undang, memang mereka tidak ada hubungan netral dengan tidak netral karena mereka tidak ikut kan gitu. Nggak ikut. Dan itu menjelek-jelekkan birokrasi menurut saya Bang. Menjelek-jelekkan tentara yang selama 25 tahun terakhir sudah terbukti membenahi diri Bang. Tidak cawe-cawe urusan politik. Ya kan? Menyudutkan birokrasi Polri yang kan jaga keamanan. Itu masing-masing kandidat kan juga dijaga oleh polisi. Kalau polisinya main dibiarin aja masuk jurang salah satu kandidat kan bisa aja Bang. Dibiarin aja nggak dikawal kemudian mendapatkan perlakuan nggak enak kan bisa juga begitu. Tapi kan ini dijaga. Ini dikawal. Diamankan lah misalnya, diamankanlah dengan baik. Jadi menurut semua saya capres dijaga dengan standar yang sama. Dengan standar yang sama. Jadi menurut saya yang kayak gitu-gitu. Jadi kita meributkan benar-benar nih konteks ini menurut saya kita meributkan satu hal yang dari sudut pandang manapun nggak bisa diributkan kecuali pakai perasaan sakit hati, pakai perasaan patah hati, pakai perasaan kebencian. Oke, ini diributkan. Romantisme. Tapi ukurannya bukan ukuran-ukuran yang objektif, perasaan. Ya kalau urusannya perasaan kan kita susah diajak diskusi nih. Silakan Anda ungkapkan, tapi kita nggak bisa diskusi gitu. Termasuk juga perkiraan dan perasaan bahwa minta jaminan Jokowi itu tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk memenangkan Prabowo dan Gibran kan. Ini gimana kita jawab ini?
Gini, kalau penyalahgunaan wewenang, Bang, ini harus dibedakan nih. Pendiriannya Pak Jokowi sebagai Jokowi dan kekuasaan Pak Jokowi sebagai presiden menurut saya itu batasnya kan jelas, Bang. Kalau Pak Jokowi mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan salah satu paslon, kan terbuka, nggak bisa di ruang gelap. Orang bisa tuntut, bisa gugat, bisa persoalankan itu. Tapi Pak Jokowi sebagai Pak Jokowi punya pilihan ke Prabowo, dia nggak bisa gugat, Bang. Pak Jokowi sebagai Jokowi punya anak yang namanya Gibran dan sekarang menjadi calon wakil presiden, mereka nggak bisa gugat, Bang. Jadi mendudukkan persoalan itu lagi-lagi seperti kata Abang tuh, mendudukkan persoalannya nggak bisa mereka. Gitu. Tapi kalau misalnya kelihatan nih, pokoknya kalau yang bisa kampanye hanya Prabowo Gibran aja, yang lain nggak bisa kampanye, nah bisa tuh. Atau misalnya ada kebijakan lain misalnya yang kalau Pak Prabowo bisa dapat cuti sekian hari seminggu gitu. Misalnya ada menteri lain nggak dapat cuti, misalnya Pak Prabowo dikasih cuti, Pak Mahfud nggak dikasih cuti misalnya, itu kebijakan yang menguntungkan salah satu, kan enggak. Dan kita kan sudah punya pengalaman. 2004 Mega kan ikut kampanye sebagai presiden, ya kan. Kemudian 2009 Pak SBY juga ikut kampanye. Pak Jokowi juga. Pak Jokowi 2014 2019. Seolah-olah kita baru pertama kali pemilu, Bang. Nah, ini kayak baru merdeka gitu. Kayak baru merdeka, baru pertama kali pemilu kita berdebat lagi soal aturan main. Kita ribut lagi soal proses. Ini yang pernah saya bilang di sini, Bang. Kalau orang ribut-ribut aturan main, ribut-ribut proses, merasa dikit-dikit dia dizolimi, sedikit-sedikit dia haknya dikurangi. Ini harus netral, itu harus netral. Itu sebenarnya bukan mental pemain yang sedang bertanding, Bang. Orang kalau bertanding ya bertanding aja, Bang. Kalau itu kita ributkan sebelum bertanding, ayo kita meributkan ini supaya kita bertandingnya sama-sama paham. Tapi dalam pertandingan masih begini-begini, Bang. Ini kemungkinan kalau dia kalah dia nggak mau terima hasilnya, Bang. Bisa nggak kita bilang ini karena dari segi mental sudah mental kalah. Cuman tetap memaksakan diri untuk bertanding dan mungkin nanti kalau kita bilang gitu kita dibilang sombong. Jadi tapi faktanya memang sulit membantah itu, Bang. Sulit untuk membantah itu gitu. Makanya saya bilang sama teman tadi nih di TV One, saya bilang sama teman PKS, Anda masih meributkan soal etika, MK dan segala macam. Lebih baik sebenarnya nggak usah ikut bertanding. Karena kalau sudah bertanding ini, kita sama-sama melihat ke depan. Jangan sampai nanti ketika 14 Februari 2024 pandangan kita ditarik lagi ke Oktober 2023. Nggak beres-beres ini negara. Kita mau bergerak maju, Anda balah bawa mundur. Kenapa? Hari ini pun Anda bawa mundur kok. Pandangan Anda balik lagi ke bulan September, Oktober kok. Gitu. Lari lagi ke dinasti politik. Lari lagi ke sana. Ini lagi bertempur nih. Kalau misalnya Anda percaya bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, kenapa Anda nggak percaya bahwa mereka akan jadi juri yang paling adil nanti di tanggal 14 Februari? Seolah-olah masyarakat ini bisa didikte, Bang. Bisa dimobilisasi, bisa dikerahkan, bisa ditekan, bisa diintimidasi. Saya pernah kasih contoh, Bang. 2014, ini 2014, bukan 2019, 2014. Mungkin 70% kepala daerah dukung Pak Prabowo, Bang. Prabowo Hatta. Tapi jurinya bukan kepala daerah, Bang. Jurinya masyarakat. Walaupun kepala daerah misalnya melakukan sesuatu yang mungkin dalam ruang lingkup pengaruhnya dia. Masyarakat punya penilaian lain. Masyarakat punya rasionalitas dia sendiri. Dia pilih yang berbeda dengan pilihan kepala daerah yang banyak ini. Keluarlah Pak Jokowi. Kita pernah mengalami yang kayak gitu. Mega juga gitu kan 2004. 2004 kita juga mengalami incumbent. Kita mengalami yang kayak gitu. Terus kenapa sekarang kita underestimate kemampuan masyarakat yang sudah semakin matang demokrasinya? 2004 aja kita bisa lihat masyarakat menggunakan pilihan mereka sendiri tanpa tertekan, terintimidasi oleh siapapun. 2014 juga kita lihat begitu. Kenapa Anda nggak percaya 2024 seperti itu? Ini kan perasaan-perasaan nggak enak ini, kemudian dia alihkan ke bawah, jadi persoalan masyarakat, seolah jadi persoalan bersama. Yang jadi persoalan buat mereka nih sebenarnya.
mereka tarik-tarik ini seolah-olah masyarakat lain juga harus punya persoalan yang sama mereka. Namanya usahe itu. Usahe. Masyarakat padahal sekarang sudah mikir. Orang Betawi bilang ada usahe ya. Buat Anda mungkin jadi masalah, buat kami nggak jadi masalah. Anda mungkin berpikir bahwa kami bisa dimobilisasi, bisa ditekan. Kami nggak bisa dimobilisasi, nggak bisa ditekan. 200 juta, Bang. Makanya kan dasarnya pemilih ini, Bang. Dasarnya misalnya PDIP mengusung Ganjar. Nasdem dan dua partai lain mengusung Anies. Itu kan dengan satu keyakinan bahwa akan bisa menang. Itu dulu. Kan nggak mungkin mengusung dengan keyakinan kalah. Ya. Nah, keyakinan itu kan mereka upayakan dengan memperkuat tim, memperkuat jaringan partai, dengan strategi, relawan, dana, upaya segala macam. Kemudian kan juga termasuk media sosial. Dan itu kan diyakini bahwa ini masyarakat kita sekarang ini kan sudah istilahnya sudah terbuka menerima informasi lewat media sosial. Jadi sebenarnya nggak perlu ada kekhawatiran ya. Nggak perlu, Bang. Termasuk juga kekhawatiran untuk penyalahgunaan wewenang nggak, Bang? Karena nggak mungkin penyalahan wewenang itu di ruang gelap, Bang. Pasti tampak, Bang. Karena kan untuk menang perlu lebih dari 100 juta suara. Dan nggak mungkin itu dilakukan di ruang gelap. Di ruang terbuka. Sementara semua orang sekarang di tangannya ada kamera. Iya kan? Polisi pungli di jalan tol aja ada yang videoin, nggak tanpa takut. Apalagi urusan-urusan begini. Bisa divideoin. Dan itu kalau itu divideokan, Bang, itu jadi viral, Bang, yang rugi pasangan Prabowo Gibran, Bang. Karena semua penggunaan kekuasaan hari ini dituduhkan kepada pasangan Prabowo Gibran. Padahal kalau kita mau jujur, kekuasaan itu ada di ketiga pasangan. Kalau pasukan-pasukan tenaga pendamping desa punyanya Kemendes, Bang. Partainya Partai Kebangkitan Bangsa mendukung Anies Baswedan. PKH, Bang, yang di Kementerian Sosial punyanya PDIP, Bang, segitu banyak PKH itu. Iya kan? Pendamping-pendamping program Keluarga Harapan itu. Itu kan luar biasa jumlahnya. Itu kan infrastruktur yang di bawah pengaruh menteri yang dari PDIP. Jadi kalau kita mau bilang nih, potensi penggunaan kekuasaan, penyalahgunaan ada di ketiga kandidat. Ya, tapi kalau itu sampai dilakukan, dengan mudah masyarakat akan mengetahuinya. Dengan mudah masyarakat akan punya videonya, fotonya, beritanya dan segala macam. Jadi nggak bisa dengan seenaknya digunakan kayak gitu. Ya ini kan sebenarnya upaya tuduhan-tuduhan ya. Artinya kan begini, memang orang yang sedang di atas, katakanlah berkuasa, itu kan memang banyak disorot, kan? Karena dianggap ada potensi akan melakukan kecurangan. Itu dulu tuh. Ini membangun image dulu. Membangun tuduhan. Dan itu paling paling masif setelah ketahuan Pak Jokowi bersama Pak Prabowo. Nah, itu semakin masif lagi tuh. Wah, ini pasti curang. Nah, ini hal-hal seperti inilah sebenarnya perlu pendidikan politik kepada masyarakat ya. Pikiran-pikiran segelintir orang ini tidak bisa diterima begitu saja gitu. Masalah segelintir orang ini jangan dijadikan masalah bangsa gitu. Nah, kan satu lagi nih. Bang. Pak Jokowi kan memang dari awal ya pada situasi setelah Gibran jadi cawapres itu kan udah jelas arahnya pasti mendukung Prabowo Gibran. Nah, tetapi kan tidak menyatakan bahwa statement Pak Jokowi ini kan 20 hari ya. 20 hari kita 20 kira-kira 22 hari menjelang pemilihan baru dia katakan presiden dan lain-lain tuh boleh melakukan kampanye. Nah, ini persepsi dianggap bahwa ini mungkin presiden akan kampanye. Bukan itu. Karena belum mencapai 50%, maka presiden harus langsung turun dan menteri-menteri turun untuk supaya satu putaran. Nah, itu gimana? Jadi menurut saya efeknya Pak Jokowi itu dirasakan dengan sempurna. Efek dorongan elektoral Pak Jokowi itu dirasakan dengan sempurna tanpa Pak Jokowi harus ikut kampanye, Bang. Gelombang migrasi itu sudah sangat berasa. Gitu ya? Iya. Polster-polster yang
hari ini turun itu sudah tahu nih angkanya akan berujung di mana, Bang. Ya, kalau angkanya Ipsos itu mereka prediksi itu minimal 52 itu, Bang. Maksimal bisa sampai 54. Kadang melihat tren angka mereka. Jadi prediksi mereka 52 sampai 54. Kalau angkanya Burhan tuh bisa minimal 51 tuh, Bang. Kalau dia teruskan ini trennya bisa sampai 51. Angka yang saya punya bisa sampai 53, Bang. Tapi mungkin saja lebih dari itu, Bang, karena migrasinya makin ke sini makin besar. Saya dulu berteori awal Januari sudah selesai migrasinya, Bang. Ternyata sampai sekarang jalan terus migrasinya. Sampai akhir Januari ini masih jalan terus arus migrasinya yang berpindah dari kandidat lain ke Prabowo, Gibran. Kenapa mereka berpindah? Karena makin lama mereka lihat yang ini makin lama makin gak relevan. Kalau saham longsor aja terus, Bang. Menuju harga 50, Bang. Nah, ini faktor untuk menaikkannya itu belum terlihat nih. Orang kan nggak mau ikut saham longsor, Bang. Orang mau ikut saham yang lagi nancak dong. Nah, kalau dia lihat grafik, walaupun dalam kepala mereka nggak ada grafik-grafik kayak gitu, tapi secara perasaan ada, Bang. Ya lagi naik kayaknya ini. Apalagi dilihat di lingkungannya makin banyak nih. Oh, makin banyak nih yang Prabowo Gibran. Dia jadi punya alasan untuk pindah. Ya, dia jadi punya alasan untuk pindah. Jadi kalau mencurigai Pak Jokowi kayak gini gara-gara panik nggak bisa satu putaran. Nah, kita coba dudukkan dengan baik. Siapa yang harusnya panik? Kenapa harus kita yang panik? Dengan angka yang kayak gitu, kenapa kita harus panik? Ya kan, mereka yang harusnya panik karena angka mereka 20-an. Kalau kita ini, Bang, semua pollster itu kan punya simulasi, Bang. Simulasi 1 putaran, pemenangnya itu, Bang. Simulasi 2 putaran itu juga yang menang. Ini sekedar menunda kebahagiaan dan menunda kesedihan aja kalau 2 putaran itu. Karena simulasinya menunjukkan pemenangnya sama. Nggak ada kepanikan di situ harusnya. Gitu. Maksudnya logika kepanikan tuh nggak ada, Bang. Yang harusnya panik tuh yang angkanya 20 ini, Bang. Jangankan untuk menang, untuk masuk putaran 2 aja masih luar biasa perjuangannya. Jadi kenapa di sebelah sini yang dihitung panik? Kata dia stagnan. Lah, Anda yang di bawah apa? Kalau yang stagnan di atas dibilang panik, yang longsor gimana? Yang stagnan di bawah apa penilaiannya? Kalau kita aja yang di atas dibilang panik, mereka harus kita kasih istilah apa? Ya, jadi kalau saya lihat antara 01 dengan 03 ini berdamai di dalam terang, berperang di dalam gelap. Ya, jadi kalau di ekonomis ya. Di ekonomis juga punya 56 sampai 60% kemungkinan. Kalau di ekonomis itu punya 3 skenario. 3 skenario yang nilai terbawah, nilai median, nilai tengah, sama nilai yang paling atas. Kalau dari 3 skenarionya ekonomis, 2 skenario itu menang 1 putaran, Bang. Karena skenario paling pesimisnya 45%, tapi skenario moderatnya 50%. Skenario paling optimisnya 56%. Kalau kita bikin rata-rata, Bang, ini bukan median nih, tapi min 45 tambah 50 tambah 56, 151, Bang. 151 kalau dia rata-ratain di atas 50% juga, Bang. Kalau dibagi 3. Jadi dari 4 skenarionya di ekonomis, ya, mau pakai median kah, mau pakai nilai terbawah kah, mau pakai nilai paling tinggi kah, mau pakai rata-rata kah? Dari 4 skenario, 3 skenario 1 putaran, Bang. Iya, ini memang harus kajiannya statistik. Iya, 3 skenario 1 putaran, Bang. Gitu. Jadi menurut saya, tapi saya memahami lah, Bang. Dalam bertanding itu kan orang perlu menjaga api harapan, Bang. Lilin ini nggak boleh padam dulu nih apinya. Walaupun angin bertiup kencang nih, kita tutupi dulu dengan badan kita supaya api ini tetap nyala. Walaupun kita tahu ujungnya seperti apa. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman itu mungkin satu sisi kita bisa bilang itu denial, menolak kenyataan, tapi di satu sisi mungkin dalam rangka menjaga api ini tetap nyala. Upaya apa lagi ya yang dilakukan? Kan kalau terlalu tipis ya, 51% atau 52%, walaupun itu sudah dianggap menang, itu kan artinya tidak kita bilang riskan ya. Artinya pasti ada gugatan lah, gitu kan. Nah, upaya untuk di atas 51, 52 ini apa yang dilakukan?
Sebenarnya kalau saya punya pendapat Bang, nggak perlu upaya yang lain Bang. Cukup dengan speed seperti sekarang. Ya, kita tidak berlebih-lebihan, tapi kecepatannya seperti kecepatan sekarang, tapi juga nggak boleh diturunkan kecepatannya. Dengan cara dan strategi yang sekarang, itu di atas 52 Bang. Di atas 52, aman lah ya. Di atas 52 aman harusnya gitu. Jadi menurut saya kita tuh hanya memerlukan tidak blunder aja. Iya. Tidak terpancing emosi, karena mereka berusaha untuk memancing emosi agar kita blunder. Selama dari pihak Prabowo Gibran tidak terpancing emosi, tidak melakukan blunder yang fatal, ini sudah jalannya ke sana Bang. Jadi relnya sudah ke sana menuju 52% atau lebih. Jadi kalau data saya itu kan tanggal 30 beres nih. Dengan data masuk sementara hari ini saya sudah melihat tanda-tandanya yang seperti itu. Gitu. Jadi nggak perlu strategi yang rumit, jelimet, tapi dengan speed yang seperti sekarang. Jadi kerahkan seluruh sumber daya, jaringan, networking untuk berkampanye di lingkungan masing-masing. Bukan kampanye lagi yang misalnya harus di Kertanegara, harus di Jakarta. Kalau Jakarta deklarasi nanti kan hanya untuk kita, dari kita untuk kita aja. Tapi kalau sudah kerja di lapangan di lingkungan masing-masing dengan segitu banyak networking, jaringan dan relawan, satu putaran kok Bang. Iya. Ya jadi kita melihat juga bahwa perlu kita selesaikan ini isu-isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Saya nggak tahu persisnya tanggal berapa, beberapa hari yang lalu itu kan Pak Boy Thohir ya. Dari Adaro mengumpulkan, nggak banyak sih ya, nggak sampai 10, saya kira 5 atau 6 perusahaan, pengusaha ya, bukan perusahaan ya, pengusaha yang dianggap ini akan menjadi pengusaha yang mendukung Prabowo Gibran. Mendukung ya? Iya. Gitu. Bahasanya kan mungkin bisa kira-kira begitulah. Ya. Nggak tahu persisnya saya, tapi arahnya seperti itu. Sehingga orang melihat bahwa kok oligarki ini hanya Prabowo ini seolah-olah yang didukung oleh oligarki. Iya. Ya kan? Lagi-lagi larinya ke sana. Ya, padahal kan mungkin semua ada oligarki, tapi saya nggak tahu bagaimana penjelasannya ini. Iya. Saya selalu tertarik dengan isu-isu oligark ini. Yang pertama, Bang, selama masyarakat tidak pernah terpanggil jiwanya, ya, dan keinginannya untuk menyumbang terhadap orang-orang yang ikut kontestasi politik, nggak usah ngomong oligarki, Bang. Kalau kita curiga sama oligarki, kita dong yang membiayai calon kita. Tapi kalau Anda nggak mau membiayai calon Anda, nggak usah curiga-curiga sama oligarki. Ya, orang minta sumbangan ke siapa kalau bukan ke oligarki? Mas Anies sekalipun mau naik private jet keliling-keliling itu nggak mungkin dari saweran kan? Pasti sumbangan oligark tuh. Kalau nggak disumbangin pesawat, disumbangin sewa pesawat, nggak mungkin dari tabungannya Mas Anies. Mas Ganjar juga seperti itu. Untuk hal yang sederhana aja deh, nggak usah biaya kampanye, biaya pesawat aja. Kalau benar begitu kan berarti oligarki ini nggak bisa dilepaskan dari ketiga calon. Nah kan, orang menyumbang itu kan bisa siapa aja Bang. Nggak semua juga oligark itu menyumbang. Ya kan? Ada juga yang pelit. Tapi ada yang mau berpartisipasi. Kalau masyarakat nggak ada yang mau nyumbang, yang menyumbang siapa Bang? Oligark inilah yang menyumbang. Ya. Cuman oligark ini kan nggak terpusat di satu kandidat. Ada di kandidat A, kandidat B, punya oligarknya masing-masing. Tapi ya kan oligark ini ada tingkatan-tingkatan juga. Ya kan? Ada yang banyak banget uangnya, ada yang sedang-sedang uangnya gitu kan. Kalau urusan mana yang lebih banyak uangnya itu kan bukan salah siapa-siapa Bang. Iya, tapi bahwa ada oligark di seluruh paslon itu nggak bisa dibantah. Kenapa harus diributkan? Jangan tiba-tiba kalau merasa oligark di kita cuma 5, di teman ada 10, lalu dituding, wah itu oligarki di sana semua. Itu namanya munafik Bang. Di kita ada oligark juga kok, cuman kurang banyak aja oligarknya. Dan itu membuktikan juga bahwa oligarki ini nggak satu suara Bang. Terpisah-pisah juga suaranya, punya kepentingan yang berbeda-beda juga. Jadi oligark ini kita kasihan lama-lama Bang. Ya, di satu sisi uangnya diminta, ya, bantuannya diminta,
di sisi lain dijelek-jelekin. Iya. Yang oligark itu takutnya saya nih Bang. Yang disebut oligark tuh kalau nggak nyumbang sama dia Bang. Kalau nyumbang sama orang lain itu orang kaya akan dibilang oligark. Tapi kalau nyumbang buat dia bilang itu dermawan. Jadi beda penyebutan nih Bang. Amal katanya. Iya, hamba Allah, dermawan, yang luar biasa sumbangannya, amalnya karena nyumbang ke kita. Iya. Tapi kalau dia nggak mau nyumbang ke kita, nyumbang ke orang lain, kita kasih nama dia oligark. Oligarki gitu. Iya. Nah, ini yang tadi lagi nggak pernah mau adil Bang. Berpikir adil tuh nggak mau. Ya ini memang harus ada penjelasan secara konkret ya. Ya. Kalau saya kita mau nyebut apa Pak Surya Paloh kalau bukan oligark Bang? Ah iyalah. Pak Yusuf Kalla kita sebut apa kalau bukan? Ya dia juga punya kelompok usahanya kan? Oligark. Surya Paloh juga punya di tempatnya Mas Ganjar misalnya Pak Sofyan Wanandi kita sebut apa kalau bukan oligark? Begitu. Ya kan pasti punya oligark masing-masing. Urusan oligarknya nyumbang 1 atau nyumbang 10 itu urusan teknis lah. Iya. Kita nggak usah ngomong urusan teknis, itu kan urusan teknis saja. Tapi kalau menurut saya oligark yang dijadikan sasaran tembak itu nggak pantas. Orang di tempat masing-masing ada kok. Kebetulan kan Boy Thohir secara terang-terangan menyebut. Terbuka kan gitu. Yang lain kan sembunyi-sembunyi. Iya. Itu aja kan masalahnya. Pak Boy nyebut yang 1/3. Iya. Ya berarti kan 2/3 lain kan bisa aja di tempat lain. Kalau cuma 1/3 di sini kan 2/3 lain ada di tempat lain. Mungkin 1/3 di Mas Anies, 1/3 lagi di Mas Ganjar, cuman nggak mau terang-terangan. Kan diklaimnya cuma 1/3. Kecuali dia klaim berapa? 90% ekonomi Indonesia ada di sini mendukung Bapak. Nah itu kita boleh tuh. Kalau dia bilang cuma 1/3 kan ada 2/3 lagi di tempat lain berarti. Itu problem ya. Jadi memang orang tuh memang tidak bisa berpikir secara proporsional tadi, kan gitu. Jadi pokoknya kalau bagaimana mencari isu memojokkan orang lain, yang sebenarnya dia juga lakukan itu. Dia lakukan itu. Kalau nggak sama-sama dia, pokoknya salah aja Bang. Ya kalau kita bicara pengusaha Muslim misalnya yang solid ya, pengusaha Muslim yang solid gitu, mungkin lebih banyak mendukung Anies kan. Nah itu. Nah, pengusaha yang katakanlah secara ideologis nasionalis, dia pasti dukung Ganjar. Kalau nggak ngapain dia ngaku ideologis nasionalis atau dia ngaku sebagai Muslim yang militan. Nah, jadi tentu masing-masing mencari tempatnya. Mencari tempat ya kan? Dan mencari harapan lah. Nggak apa-apa menurut saya itu wajar-wajar aja tuh. Mencari tempat dan mencari harapan. Bahkan mungkin Bang, ada beberapa orang yang membantu ketiga-tiganya Bang. Oh ya. Soal besar kecil aja kan? Itu urusan lain tuh. Tapi ada yang membantu ketiga-tiganya karena dia pengen ini teman, ini sahabat, nah ini teman juga. Nah, dia bantu tiga-tiganya bisa begitu. Jadi nggak bisa kita lihat hitam putih Bang. Persoalan oligark ini nggak bisa kita lihat dengan hitam putih. Ada Crazy Rich kok. Crazy Rich Tanjung Priuk ada bersama Mas Anies kok. Ya kan gitu. Cuman masalahnya mau keluar duit atau enggak itu aja. Nah, itu urusan teknis lagi kan. Tapi kalau oligark berdiri di mana kan kita bisa petakan satu-satu nih. Nah, itu menurut saya. Ada juga oligark yang menyokong tiga-tiganya. Kan itu juga bisa dipetakan dengan baik. Tapi jangan munafik. Jangan munafik dengan menuduh itu isinya oligark semua. Di kita nggak ada oligarknya, itu munafik namanya. Dan beberapa perusahaan yang hadir dengan Boy Thohir itu juga seperti Sampurna dan Jarum itu kan sudah membantah kan? Oh membantah. Iya. Kita ini kok gitu ya. Kita bukan yang support kok gitu. Iya. Iya terus apa lagi itu? Ya, terus dibilang ini pura-pura juga katanya gitu. Ya. Nah, udah membantah terang-terangan dibilang lagi ya ini pura-pura aja. Jadi nggak ada yang benar kan? Sakit nggak kita kalau kayak gitu Bang? Lama-lama kan kita kayak gangguan suasana hati itu nggak percaya sama apapun. Itu kita mau apa? Menurut saya nanti layanan psikolog itu memang perlu sampai di level puskesmas saya rasa Bang. Karena mungkin kayaknya bukan hanya caleg yang stres Bang. Bukan hanya calon presiden yang nggak jadi yang stres. Bukan hanya caleg yang nggak stres. Tim sukses, pendukung. Iya kan? Kalau misalnya sudah melampaui batas nih kebencian, ambisi, harapan, cita-cita. Ketika bertemu dengan kenyataan yang sebaliknya, takutnya memang menurut saya perlu ada layanan psikolog di level puskesmas, Bang. Rame nih, lembaga psikologi UI nanti antri nih. Nah iya, menurut saya itu perlu kayak gitu. Seperti BPJS ya. Memang itu menyakitkan kan Bang, gap antara ekspektasi dengan kenyataan itu begitu gapnya terlalu
jauh kan memang rusak suasana hati, Bang. Sebenarnya biasa-biasa aja ya. Iya, gitu. Kita kan udah sering mendukung presiden capres satu Kita, kalah. Abang biasa-biasa aja, saya mungkin biasa-biasa aja, tapi yang kayaknya hidup dan matinya di sana juga banyak, Bang. Nah, ini yang repotnya itu. Orang yang tadi, Bang, yang apapun diomongin orang nggak percaya dia. Termasuk juga pelabelan. Kalau di tempat orang lain dibilang oligark, tempat sendiri sebut dermawan. Itu udah gangguan itu, Bang. Jadi perlu layanan itulah menurut saya. Ya oke. Jadi menjelang debat terakhir ini, ya, 4 Februari ini, bagaimana persiapan? Kalau yang Pak Prabowo ya, saya nggak ikut ya untuk debat kelima ini, saya nggak ikut terlibat. Saya terlibat tuh di debat pertama. Jadi itu pun tidak terlibat dalam konten ya. Kita bikin nyusun struktur, menyiapkan sebenarnya statement apa segala macam yang kayak gitu. Jadi debat kedua kan debat cawapres ada tim lain yang ngurus. Debat ketiga saya nggak nguasai itu soal pertahanan keamanan. Nah itu. Nah debat yang ini menurut saya mungkin ada tim lain juga, Bang. Ada tim pakar kan banyak, Bang. Kalau di tempat Pak Prabowo itu tim pakarnya banyak, profesor, doktor, praktisi, ya itu bagus-bagus dan itu sesuai dengan kapasitas bidang keilmuan masing-masing. Saya rasa untuk yang ini akan ada tim sendiri yang membantu dan membackup Pak Prabowo. Tapi pasti untuk debat terakhir ini Pak Prabowo pasti akan mempersiapkan diri jauh lebih baik lagi. Karena kan juga melihat ya serangan-serangan dari lawan itu bukan lagi agresif, tapi sudah dengan skala-skala kebencian. Yang saya sebut skala kebencian itu adalah kayak kemarin memberi nilai itu kan nggak pantas, Bang. Kompetitor ngasih nilai itu kan sebenarnya nggak valid, Bang. Itu kan sama kayak kita lagi bersaing terus kita disuruh kasih nilai lawan, ya nggak valid tuh pasti. Cuman kan bagusnya Pak Prabowo tidak emosi, mau kasih nilai, ya tidak itu emosi bagus. sehingga tidak memberikan nilai apa kerjaan mereka sebagai gubernur kan. Tapi kan Pak Prabowo nggak mau melakukan itu. Kalau kan? Nilai dikasih ke masyarakat tuh nggak apa-apa. Nah, ketika mereka menyebutkan skala 1,1, ada yang bilang 1,1, itu kan kalau menurut saya bilang sama Pak Prabowo, itu bukan nilai kerja, Pak. Itu skor tingkat kesukaan dia terhadap Bapak dan mencerminkan berapa skor kebencian dia terhadap Bapak. Jadi dari 1 sampai 10 sukanya cuma 1. Skala kebenciannya berarti 9. Misalnya, ya saya bilang gitu sama Pak Prabowo, skala kebenciannya itu 9. Dia tidak sedang menilai kinerja Bapak. Dia sedang ngasih tahu publik, skala kebencian saya terhadap Pak Prabowo segini. Kesukaan saya terhadap Prabowo cuma 1 dari 10. Kalau yang satunya lagi 5. Karena mereka sebenarnya tidak punya standing, tidak punya moral standing untuk menilai kompetitor. Yang punya moral standing untuk menilai kompetitor itu, menilai orang calon itu adalah orang luar. Kalau sesama calon gimana? Kita pasti ngerasa lebih baik dong. Makanya itu dibilang jawaban yang tidak valid. Enggak, tapi melihat agresivitas kayak gitu, tentu Pak Prabowo harus menyesuaikan diri. Kalau kemarin-kemarin itu Pak Prabowo menurut saya menganggap semuanya itu bagian dari yang akan bersaing tapi untuk bersanding. Saya nggak tahu nih, apakah perasaan itu masih bisa sama, ataukah Pak Prabowo memang mau kompetisi aja nih sama orang ini. Nah ini ada 2 kemungkinan nih. Kalau mau berkompetisi, ya kalau masih mau dengan pikiran bersaing untuk bersanding, maka Pak Prabowo akan tetap baik sama keduanya. Tapi kalau saya saran ke Pak Prabowo, saran saya kepada Pak Prabowo, pertama dari segi usia, senioritas, pengalaman dan segala macam, kemudian dengan elektabilitas yang jauh di atas, yang ngayomi aja lah. Cool aja ya. Cool aja. Ayomi aja. Cool aja. Ya kan? Saya setuju itu, Bang. Saya setuju. Yang menang itu kan harus mengayomi. Cool aja. Karena menurut saya memang debat terakhir ini tidak akan mengubah banyak. Dari ini sudah mengkristal gini tuh kan kristal, Bang. Bukan hanya mengeras, bukan hanya membeku, mengkristal. Jadi ini sudah susah untuk dicerai-beraikan lagi nih yang kayak gini. Kalau pilihan-pilihan pemilih sudah mengkristal kayak gini, ya kita jalan dengan speed yang ada aja. Jadi kalau kemarin Pak Prabowo tetap dengan, bahasa abang kan mengayomi, tapi tetap dengan pikiran bersaing untuk bersanding, menurut saya itu jauh lebih wise, jauh lebih bijak, dan itu lebih terang lah jalannya untuk menang satu putaran gitu. Ya, dan tidak seperti kemarin ya. Kalau kita lihat posisi antara Gibran dengan Pak Mahfud ya.
ketika dalam debat kemarin macam-macam ya. Ada yang menganggap profesor ini nggak pantas lah. Masa sudah profesor, orang tua bersikap seperti itu. Tantrum. Nah lalu Gibran juga dinilai kurang etis lah, kan gitu. Seolah-olah melecehkan orang tua. Ini sebenarnya gimana sih kalau kita lihat dari kacamata politik? Kalau saya melihat respon masyarakat itu memang berbeda, Bang. Jadi ketika Pak Prabowo yang diperlakukan buruk dalam debat, masyarakat mengalirkan simpatinya kepada Pak Prabowo. Saya menemukan banyak sekali orang yang berpindah dari terutama pasangan nomor 3 terhadap Pak Prabowo karena dianggap dua pihak ini melakukan hal yang tidak pantas terhadap Pak Prabowo. Jadi simpati mengalir ke Pak Prabowo. Tapi ketika Gibran kemarin agak tengil-tengil, agak nakal dikit lah untuk dalam konteks debat kemarin. Masyarakat nggak sama posisinya ketika debat capres. Masyarakat melihat ini retaliation, Bang. Ini pembalasan. Ini semacam pembalasan gitu loh. Jadi kalau kayak ini, Bang, kalau ada orang yang memukul pertama kali, itu akan dihujat, Bang. Tapi kalau orang yang dipukul kemudian memukul balik, itu orang bisa memaklumi, Bang. Bahkan ada yang tepuk tangan. Dipukul balik katanya. Rasain lu dipukul balik. Jadi menurut saya kemarin tanggapan masyarakat terhadap Gibran itu adalah ketika Gibran memberikan lah semacam semacam balasan lah. Ini loh yang kalian lakukan kemarin terhadap Pak Prabowo. Saya isengin lah kalian. Saya nakalin lah dikit gimana perasaannya. Kalau perasaan kalian nggak enak, begitu juga kira-kira perasaan Pak Prabowo kemarin. Jadi Gibran itu datang. Kalau dicubit sakit kan? Jadi sakit kan? Gitu juga perasaan kami kemarin. Begitu juga perasaan Pak Prabowo dan tim dan kami kemarin. Jadi kalau Anda nggak, jadi makanya masyarakat melihatnya kemarin tuh nggak seperti habis debat ketiga. Masyarakat tetap melihat wah Gibran melakukan tindakan heroik, Bang. Karena itu memberikan inilah serangan balasan dengan caranya dia. Jadi katanya sesuai dengan fungsi-fungsi cawapres di luar negeri seperti itu ya. Oh iya. Ya memang karena yang nomor 1 kan harus kelihatan wise, harus bijaksana, harus jadi pemutus terakhir. Jadi nggak boleh yang iseng-iseng nyerang apa segala macam kayak gitu. Jadi menurut saya ya kalau melihat karakter, ini terus terang ya, kalau menurut saya Pak Mahfud lebih cocok jadi capres, Bang. Mas Ganjar jadi cocoknya jadi cawapres karena tengil-tengil begitu, Bang. Ya atau sebaliknya. Cak Imin juga pantas jadi capres. Iya, Mas Anies yang jadi cawapres, gitu kan. Sebenarnya kan kalau kita lihat seperti itu ya. Iya, seperti itu. Jadi sikap Gibran kemarin itu dianggap ini, Bang, dianggap pembelaan. Ya, maksud saya walaupun efeknya dianggap pembelaan, apakah ini memang spontanitas atau memang ada diskusi di TKN? Kalau pertanyaan-pertanyaan pasti disiapkan, Bang. Tapi kalau yang gimmick-gimmick lain ya itu spontanitas. Kalau pertanyaan-pertanyaan kan pasti di-prepare, Bang. Disiapkan lah. Kalau pertanyaan disiapkan lah. Tapi kalau yang gimmick-gimmick itu ya. Jadi isi-isinya apa yang mau dibicarakan itu ya pasti didiskusikan lah, wajar lah. Dipersiapkan lah. Karena kan nggak mungkin dia melakukan kampanye, dialog semuanya kan. Teman diskusi ini kan teman diskusi intensnya misalnya kayak Emil Dardak yang sangat mengerti persoalan yang seperti ini. Gitu. Iya. Anak-anak muda yang pintar ya. Ada yang kayak gitu-gitu. Jadi nyambung ngobrolnya dengan Mas Gibran. Jadi ini dipersiapkan dengan baik lah. Gitu. Dan menurut saya memang secara narasi ya apa yang disampaikan juga cukup bagus. Hanya memang kan persoalannya banyak istilah-istilah yang teknis yang memang orang-orang seperti Pak Mahfud atau seperti Mas Muhaimin karena tidak sering terlibat dengan diskusi-diskusi seperti ini sehingga merasa sulit kan gitu. Atau mungkin tim suksesnya ada terlalu maju, Bang. Sudah pernah menyampaikan sesuatu tapi itu belum pernah dirundingkan di dalam tim, nggak pernah dibicarakan dengan
kandidat. Misalnya ketika ada tim sukses yang bicara soal LFP, lithium ferrofosfat, yang penggantinya nikel. Tim sukses sudah ada yang ngomong kayak begitu, tapi di internal capres-capresnya belum dirundingkan, sehingga informasinya nggak sampai. Ini kan mungkin gara-gara terlalu maju. Tapi ada juga mungkin yang nggak diskusi sama sekali, gitu. Perspektifnya berbeda. Kemarin saya juga melihat dalam debat itu, melihat perspektif yang lebih teknikal, yang lebih solutif gitu untuk penyelesaian persoalan, tidak normatif nih penyelesaian persoalannya. Itu memang Gibran, karena mungkin teman diskusinya muda-muda ya. Iya. Jadi lebih update dengan zaman, lebih tahu oh ya ini harus dikemanakan gitu. Sementara yang dua lagi kan memang selama ini normatif gitu. Jadi bedanya di sana, yang dua lagi itu normatif. Dan bisa tidak peduli kan, artinya orang seperti Pak Mahfud, orang seperti Mas Muhaimin, kan memang bisa juga tidak concern persoalan sumber daya alam dan lingkungan hidup, green energy, hutan adat, gitu. Tapi menurut saya Pak Mahfud adalah terlibat di beberapa sektor itu, tapi dalam konteks misalnya sebagai hakim konstitusi ada. Tapi ya sebenarnya kan day to day-nya nggak gitu. Kemudian teman diskusinya juga mungkin bukan yang. Jadi kalau saya itu Bang selalu melihatnya gini Bang, nggak ngelihat menang kalah debat Bang. Tapi saya ngelihat pertama sisi karakter. Yang kedua saya ngelihat cara dia memandang persoalan. Persoalan ini teknis ya. Persoalan ini harus ada solusi. Persoalan ini harus dijaga rapat-rapat. Gitu. Ini buat saya ini harus ini yang menjadi pegangan saya ketika melihat debat. Kalau soal retorika, soal hal-hal teknis dan segala macam, itu kan bisa lewat diskusi. Nanti juga bisa dikerjakan oleh tim. Tapi bagaimana dia mendeliver tugas, bagaimana dia mengambil kebijakan, policy apa yang mau dikerjakan. Lebih pada attitude-nya ya. Iya, itu salah satu. Jadi menurut saya itu yang dinilai oleh masyarakat. Kalau beda dengan kita, mungkin kita menganggap wah ini harus menang-menangan debat. Nah orang yang merasa menang debat aja ternyata nggak bertambah pendukungnya. Orang yang kemudian dianggap misalnya nggak terlalu di debat tuh nggak menang, malah dapat simpati gitu. Jadi kan pikiran masyarakat tuh berbeda kadang-kadang dengan apa yang dipikirkan oleh segelintir kelas menengah ini. Kan ada juga penonton bola yang nggak rasional. Ya. Dia yang penting bukan soal kalah atau menang. Yang penting dari orang lawan dari yang dia dukung, ada yang patah kaki dia senang dia. Itu bisa juga tuh Bang. Iya kan? Bisa juga yang itu. Penting kakinya patah, dapat kartu merah. Atau bisa juga ngelihat kita nggak apa-apa, nggak menang tapi skor 2-3, kita ngogolin 2 gitu. Ada perlawanan. Lumayan. Tapi kecintaan itu sudah cinta. Iya. Gitu. Walaupun misalnya nanti di ujung-ujung kan kita benar-benar berharap ini benar-benar fully rasional. Tapi kan kita lihat nggak ada di mana yang fully rasional. Tetap ada sisi-sisi emosional ternyata yang dibawa. Nah, sisi emosional ini menggambarkan sebenarnya kebutuhan publik, Bang. Jadi misalnya gini, kita secara sadar nggak sadar berada dalam konteks dunia yang selalu berbeda kan. Tantangan hidup, tantangan bernegara, konteks global yang berbeda. Ketika tahun 2014, 2019, orang ngelihat ini keadaannya damai, ya kan? Kita pengen ada dobrakan, kemajuan dan segala macam. Pak Jokowi, Bang. Dan terbukti, Bang, membawa kedamaian, mendobrak banyak hal yang nggak kebayang di masa-masa sebelumnya. Pak Jokowi dobrak, ada barangnya. Tapi dengan konteks yang sekarang misalnya, Mas Ganjar kan secara persepsi agak mirip karakter dengan Pak Jokowi. Tapi suasana berubah, Bang. Begitu suasana berubah, suasana dunia berubah, ya konteks dan tantangan zaman berubah, kebutuhan hidup juga berubah. Orang juga melihat, oh yang cocok kayaknya Prabowo nih. Jadi itu menurut saya itu pikiran-pikiran masyarakat tuh nggak bisa kita lepaskan dari, wah kita mau bergaya sama Pak Jokowi, kita mau tampil seperti Pak Jokowi. Ternyata tantangannya beda. Suasana hidupnya nggak seperti tahun 2014, nggak seperti tahun 2019. Makanya masyarakat melihat, oh iya. Jadi nggak bisa di copy paste memang, mau gaya, mau karakter,
mau strategi kampanye memang nggak bisa di copy paste. Ada tantangan. Kalau cara berpakaian Pak Ganjar dengan Pak Mahfud kan lebih dekat ke pakaian dinas ya. Iya. Nah, bisa dianggap juga ini Satpol PP apa bukan? Nah, kan ini yang Top Gun. Misalnya kan gitu kan. Ini apa aparat mana nih kan gitu. Kan orang bisa punya persangka yang macam-macam kan. Iya. Abang mengamati sampai pakaian ternyata. Loh ya kan setiap tampil kan pakaiannya gitu kan. Iya. Uniform gitu Yang kan. itu dari film Top Gun itu Bang. Iya. Bomber, jaket bomber yang buat itu. Iya. Tapi Pak Mahfud kan juga pernah pakai baju yang merayat Bang, baju yang garis-garis itu Bang waktu debat. Garis-garis itu merah putih itu. Yang garis-garis merah putih. Itu kan baju Madura khas. Iya. itu khas desain Madura itu. Iya, betul. Iya. Ya nggak apa-apa lah, bebas orang mau pakai pakaian apa aja bebas, kan. gitu. Yang penting kan. Jadi saya ngerasa itu tadi soal tantangan zaman, situasi yang berbeda, harapan masyarakat juga berbeda. Nanti dia akan melihat kebutuhannya terhadap pemimpin tuh yang seperti ini. Gitu. Dan menurut saya sekarang susah ya memperdebatkan bahwa memang mayoritas itu merasa kebutuhan presidennya sekarang adalah Prabowo. Ya. Gitu. Jadi setiap zaman ada orang yang memang sesuai menyelesaikan atau menghadapi zaman itu ya. Tidak setiap zaman itu sama. Ya itu di negara-negara maju juga kan dalam memilih presiden seperti itu ya. Ya, betul. Satu contoh misalnya di Perancis. Sekarang kan Perdana Menterinya adik presiden. Ya. Macron kan? Adiknya Macron. Artinya adiknya Macron ini kalau kita lihat, kok kenapa dia? Tapi mungkin tantangan zaman memang membutuhkan orang ini. Dan mungkin yang paling dia percaya untuk merunning pemerintahan ya ini. Ya. Gitu. Erdogan juga bawa menantunya jadi menteri, Bang. Nggak ada ribut-ribut dinasti kan. Padahal di sini pendukung Anies itu paling banyak senang sama Erdogan ya. Itu justru malah dinasti tuh nggak pakai pemilihan gitu. Jadi bukan masyarakat yang jadi jurinya. Kalau di sini kan masyarakat yang jadi juri terakhirnya. Gitu. Ini catatan memang. Saya tahu tuh para pendukung Anies, kawan-kawan paling kita suka semua, dengan Erdogan. Wah kagum betul kan? Iya. Tapi nggak masalah buat dia Erdogan bawa menantunya jadi menteri, nggak masalah. Nggak masalah, kan karena sesuai dengan selera kan. Iya. Kalau Pak Jokowi kan di luar selera, ini masalah selera nih. Nah itu yang saya bilang Bang. Kalau di orang lain dibilang oligarki, di tempat kita dibilang dermawan. Kalau di tempat kita bilang itu baik, di tempat orang jadi salah gitu. Oke, kita masuk ke closing statement nih dari Bang. Hasan Nasbi. Apa closing statement kita Bang? Kalau saya sih ngerasa harapan saya tuh ini Bang, bertanding itu yang fair. Jadi kalau sudah masuk dalam pertandingan, apapun hasilnya nanti tolong diterima. Kita juga gini, kalau hasilnya nanti 2 putaran, kita terima 2 putaran. Kalau hasilnya 1 putaran, kita terima 1 putaran. Bahkan misalnya ekstrim nih, yang menang misalnya Anies Caimin, ya kita terima Bang. Ya, biasa aja kan? Biasa aja. Yang menang Ganjar Mahfud, kita terima. Tapi kalau yang menang Prabowo Gibran, terima juga lah. Yalah. Jadi menurut saya kayak gitu, kita harus fair lah. Jadi kalau misalnya sudah bertanding kayak gini, apapun hasilnya nanti terima. Ya, terima. Untuk kemudian kita bisa sama-sama ngurus negara. Jangan kemudian dibalikan lagi ke bulan Oktober. Sudah 14 Februari udah sampai kita di sana, nanti balik-balik lagi ke bulan Oktober. Nggak maju-maju kita. Gitu. Ya, makanya kan akal sehat, jiwa besar, ya kan? Pikiran adil. Pikiran adil. Kan gitu. Betul. Lapang dada. Ini yang paling penting. Kalau itu nggak ada semua, sempit. Pikiran sempit, jiwa sempit, dada sempit, ya udah. Melihat sesuatu tuh sempit semua kan. Baik, Hasan. Iya Bang, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.